Suasana politik di DPRD Kabupaten Bone kian memanas. Sebanyak 35 anggota DPRD resmi mengajukan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD Bone, Andi Tendriwalinono, yang dinilai telah mencederai prinsip kolektif kolegial lembaga legislatif. Mosi tersebut diserahkan langsung ke Badan Kehormatan atau BK DPRD Bone oleh Andi Adriani Apage, anggota fraksi PPP yang ditunjuk sebagai perwakilan penyampai aspirasi mayoritas anggota Dewan. Menurut Adriani, langkah itu diambil karena sejumlah kebijakan Ketua DPRD dianggap syarat dengan kepentingan pribadi dan mengabaikan hasil keputusan bersama antara fraksi. Ia menyebut dalam beberapa hal strategis, keputusan diambil sepihak tanpa melibatkan pimpinan dan anggota lainnya. Salah satu pemicu utama munculnya mosi tidak percaya ini adalah penundaan pelantikan Sekretaris DPRD atau Sekwan yang dinilai berlarut-larut akibat ego pribadi Ketua DPRD. Ia menilai tindakan tersebut mencerminkan sikap tidak menghargai keputusan lembaga secara kolektif. Akibatnya proses pelantikan Sekwan yang seharusnya segera dilakukan justru menimbulkan polemik dan persepsi negatif di publik. Selain itu, Adriani juga menyoroti sikap Ketua DPRD yang disebut jarang hadir dalam pembahasan APBD Perubahan atau APBDP 2025, padahal selaku Ketua Badan Anggaran atau Banggar ex officio, kehadiran dan kepemimpinannya sangat dibutuhkan. Anggota Komisi 12 DPR Republik Indonesia Ridwan Andi Witeri atau ARW meninjau langsung kondisi gedung DPRD Kota Makassar yang hangus terbakar pada insiden 29 Agustus 2025 lalu. Dalam kunjungannya, Ridwan menyampaikan rasa prihatin mendalam atas peristiwa tersebut yang tidak hanya menyebabkan kerusakan parah pada fasilitas gedung, tetapi juga menelan korban jiwa. Menurut Ketua PDIP Sulsel itu, musibah tersebut menjadi pelajaran penting agar sistem keamanan dan perlindungan aset publik di kantor pemerintahan lebih diperhatikan. Ia berharap kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Terkait rencana pemulihan dan pembangunan kembali, Ridwan menyebut bahwa proses rehabilitasi gedung DPRD Makassar sudah menjadi perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum atau PU. Sementara itu, Sekretaris DPRD atau Sekwan Kota Makassar, Andi Rahmat Mapatoba menyambut positif kunjungan anggota DPR Republik Indonesia tersebut. Ia menilai kehadiran Ridwan Andi Witeri menjadi penguat dalam mempercepat komunikasi lintas instansi, khususnya terkait realisasi janji pemerintah pusat untuk melakukan rekonstruksi menyeluruh terhadap gedung DPRD Makassar. Ia menambahkan tahap awal pembangunan akan dimulai dari rehabilitasi sayap kanan gedung DPRD yang dijadwalkan dikerjakan pada tahun 2025. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadikan digitalisasi perdagangan sebagai strategi utama untuk memperluas pasar ekspor produk unggulan daerah. Melalui gerakan Serbu Pasar, pemerintah mendorong pelaku usaha dan UMKM agar beradaptasi dengan teknologi digital demi mempercepat transaksi lintas negara dan memperkuat rantai pasok. Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman menjelaskan, Serbu Pasar merupakan adaptasi dari konsep market trade yang biasa diterapkan oleh atase perdagangan di luar negeri. Program ini dirancang untuk menjajaki segmen pasar baru, sekaligus mempertemukan produsen dan pembeli secara langsung. Ia menekankan digitalisasi menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem perdagangan yang efisien dan terintegrasi. Dengan teknologi informasi, transaksi ekspor kini dapat dilakukan hanya melalui ponsel atau jaringan internet tanpa terhalang jarak dan waktu. Jufri menambahkan, kolaborasi lintas lembaga menjadi kekuatan utama gerakan ini. Pemprov Sulsel bersama Bank Indonesia menggagas kegiatan yang mempertemukan pelaku usaha lokal dengan calon pembeli dari dalam dan luar negeri. Dukungan terhadap gerakan Serbu Pasar juga datang dari Bank Indonesia. Lembaga keuangan ini menilai digitalisasi perdagangan menjadi langkah strategis, memperkuat daya saing UMKM dan memperluas pasar ekspor. Dia mengungkapkan hasil pembinaan tersebut telah membawa dampak nyata terhadap peningkatan nilai ekspor daerah. Selama tahun 2024, nilai realisasi ekspor dari UMKM sebanyak 100 UMKM binaan BI mencapai 22 miliar rupiah. Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI resmi mengakhiri kerjasama dengan pelatih tim nasional Indonesia Patrick Kluivert melalui mekanisme pemutusan hubungan kerja secara bersama atau mutual termination.
Keputusan tersebut menandai berakhirnya masa tugas pelatih asal Belanda itu beserta seluruh staf kepelatihanannya. PSSI menegaskan bahwa penghentian kerjasama dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak setelah mempertimbangkan dinamika internal dan arah baru pembinaan sepak bola nasional. Dengan keputusan tersebut, Patrick Kluivert resmi tidak lagi menjabat sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Posisi pelatih kini kosong dan federasi tengah memulai proses pencarian pengganti untuk memimpin tim Garuda di ajang internasional mendatang. Langkah ini menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh PSSI terhadap program pengembangan sepak bola nasional, khususnya dalam upaya memperkuat timnas di berbagai level usia. Federasi menyebut keputusan ini diambil setelah melakukan diskusi terbuka dan profesional dengan Kluivert. Tak hanya itu, melalui akun Instagram resminya, PSSI juga menyampaikan rasa terima kasih atas dedikasi dan profesionalisme Kluivert selama hampir 1 tahun membesut skuad merah putih. Kluivert yang sebelumnya membawa pengalaman dari sepak bola Eropa dinilai telah memberikan warna baru dalam pendekatan taktik dan pembinaan pemain di timnas. Namun PSSI menilai perlu ada penyegaran arah dan strategi jangka panjang dalam upaya membangun fondasi sepak bola nasional yang lebih kuat.